Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A2 yang akan menjelaskan tentang teori ekonomi makro dan pengantar ekonomi makro dengan nomor induk mahasiswa 1872 150 100. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pendapat saudara terkait berita yang sedang beredar bahwa akan terancamnya perekonomian dunia khususnya Indonesia pada tahun 2023. Pengalaman membuktikan bahwa selama masa-masa sulit sebelumnya seperti krisis 1998 dan masa pandemi COVID-19, UMKM menjadi garda terdepan yang dapat bertahan dan menjadi solusi dalam menghadapi masalah ekonomi. Salah satu jenis UKM yang ada di sekitar masyarakat yang bisa tertahan di resesi ekonomi, menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu, sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. Poin tambahan bagi UMKM adalah ketergantungannya terhadap nilai dolar yang kecil, sehingga naik turunnya nilai dolar di dunia tidak akan berpengaruh besar terhadap pergerakan UMKM di Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan utama UMKM menjadi solusi dalam berbagai keadaan ekonomi. Kesadaran akan pentingnya UMKM dalam berlangsungan ekonomi di Indonesia harus disertai dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah untuk dapat mengolah dan meningkatkan peran UMKM agar dapat terus tumbuh dan berkembang. Dalam konteks ini, pemerintah juga perlu memandang pihak perbankan, swasta serta BUMN agar semua pihak tersebut dapat membuat skema-skema permodalan yang mudah diakses oleh para pelaku usaha UMKM. Dapat disimpulkan bahwa UMKM yang dimulai dari unit-unit kecil tertentu akan menjadi pergerak roda perekonomian yang relatif tangguh. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, bahwa UMKM adalah sektor yang relatif mampu bertahan kuat di masa kritis. Menteri Keuangan Menko Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sekarang ini berada dalam posisi yang stabil, baik itu dari sisi makroekonomi, fiskal moneter, dan sektor keuangan secara umum. Menko menyebut bahwa penerimaan negara dalam kondisi yang bagus dan neraca perdagangan Indonesia dalam posisi yang baik. Jadi strategi fiskal kita adalah bagaimana kita menjaga dan terus memperbaiki fundamental sumber pertumbuhan ekonomi kita, terutama yang memang bisa kita pengaruhi, yaitu faktor dalam negeri seperti konsumsi, investasi, polisi, dan insentif supaya kita bisa meningkatkan competitiveness ekspor kita. Kemudian dari sisi kemampuan untuk attracting investment dan government spending yang lebih produktif. Berikut penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau berkesan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.